Ibu, bapak, saudara-saudari, adik-adik, para sahabat Yesus di Paroki Santo Yosef Medari dan di Stasi Santo Thomas Yegan, dan juga para sahabat Yesus dimanapun Anda berada, berkah dalam, salam semangat, sehat selalu dan senantiasa bahagia. Marilah kembali kita belajar ilmu sejati pada hari Kamis tanggal 23 September tahun 2021 bersama dengan gereja kita memperingati peringatan wajib Santo Pius dari Pietrelcina atau Santo Padre Pio, seorang imam yang saleh dan suci. Marilah kita mengawali belajar ilmu sejati kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan penuh belas kasih, Engkau sudah memasyurkan Santo Padre Pio. Semoga berkat doa dan teladannya kami berusaha membawa sesama kepada cinta kasih Kristus dan dapat memperoleh kemuliaan abadi bersama mereka. Dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus Putramu yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Para sahabat Yesus terkasih, kita akan belajar ilmu sejati dari Injil Yesus Kristus menurut Lukas bab 9 ayat 7 sampai dengan 9. Ketika Herodes, raja wilayah Galilea, mendengar segala sesuatu yang terjadi, ia merasa cemas sebab ada orang yang mengatakan bahwa Yohanes telah bangkit dari antara orang mati. Ada lagi yang mengatakan bahwa Elia telah muncul kembali, dan ada pula yang mengatakan bahwa seorang dari nabi-nabi zaman dahulu telah bangkit. Tetapi Herodes berkata, Yohanes kan kupenggal kepalanya, siapa gerangan dia ini yang kabarnya melakukan hal-hal besar itu? Lalu ia berusaha untuk dapat bertemu dengan Yesus. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Para sahabat Yesus yang terkasih, sebuah perbuatan dosa tidak membuat hidup kita tenang, selalu membuat kita merasa tidak nyaman karena dosa yang telah kita buat itu. Sebagaimana yang terjadi pada diri Herodes ketika mendengar bahwa ada seseorang yang muncul kembali melakukan hal-hal besar, hal-hal yang baik, sebagaimana Yohanes yang telah dipenggal kepalanya. Karena kedatangan hal-hal yang baik dan hal-hal yang besar itu yang dilakukan oleh seseorang yang dulunya dikerjakan oleh Yohanes, maka Herodes yang telah berdosa menjadi cemas dan gelisah. Marilah kita di dalam hidup ini mendekati, melaksanakan, dan menghidupi hal-hal yang baik dan benar supaya jiwa kita menjadi tenang. Karena sebenarnya panggilan sejati manusia adalah kepada kebaikan dan kekudusan. Ketika kita melanggar hal yang baik, yang benar dan kudus, maka hati kita lalu menjadi tidak tenang. Dan ketika ada hal-hal besar terjadi melalui orang yang benar, orang yang saleh, kita mendadak menjadi cemas dan gelisah. Saudara-saudariku, semoga kita boleh terlibat di dalam karya kebaikan Tuhan, sehingga hidup kita senantiasa terarah kepada hal yang sejati, yang menuntun kita kepada kedamaian, kebaikan. Tidak seperti Herodes, namun seperti Santo Padre Pio yang di dalam hidupnya ia selalu dan senantiasa mengarahkan kepada kebenaran dan jalan Tuhan Yesus yang membawa dia untuk menerima penderitaan Kristus, diberi tanda oleh Tuhan Yesus di dalam kesalehannya, yakni luka-luka Tuhan Yesus sendiri, yang menjadi inspirasi juga bagi yang lain untuk senantiasa hidup di dalam kebenaran dan kebaikan. Kita mohon berkat Tuhan, semoga kita boleh menjadi orang-orang kudus sebagaimana Santo Padre Pio yang menerima cinta Tuhan Yesus dan sangat mencintai Tuhan Yesus hingga akhirnya bersedia ikut terlibat dalam penderitaannya. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Ya Yesus, jadikanlah hati kami seperti hatimu. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu kita semua hidup kita, perjuangan kita untuk menjadi kudus, senantiasa dibimbing, dilindungi, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.